Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan membagikan ilmu yang seperti yang disabdakan Nabi di dalam kitab Al-Hikam, bahwa ada ilmu itu ibarat mutiara yang berlumuran tanah. Tidak ada yang mengetahui bahwa itu adalah mutiara kecuali ulama. Maksud beliau adalah ilmu yang tersembunyi, yang tidak nampak oleh mata lahiriah, melainkan kecuali dengan musyahadah, kecuali dengan mata hati. Karena apa? Tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi itu seringkali dilalaikan, tidak dilihat oleh kebanyakan orang, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 105. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Nah, itu adalah karena buta mata hati, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Apa ilmu yang berlumuran tanah? Seringkali kita mendengar orang-orang ketika membicarakan orang-orang kaya yang memiliki banyak perusahaan dianggap hebat, dianggap sukses. Itulah pemahaman orang-orang awam. Padahal ada ilmu yang tersembunyi di balik itu, sehingga dengan ilmu itu kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Berbeda dengan pernyataan orang awam yang tadi. Mereka menghebat-hebatkan makhluk sehingga mengecilkan Allah. Lalu apa ilmu yang tersembunyi di dalam perkataan orang awam tersebut? Banyaknya cabang usaha yang dimiliki manusia adalah bukti kelemahan manusia itu sendiri. Sedangkan banyaknya malaikat dan perantara Allah adalah bukti keperkasaan Allah. Kalau orang awam mengatakan banyaknya orang memiliki usaha itu adalah bukti kesuksesan, bukti kehebatan. Bagi saya, Allah memahamkan bahwa itu keliru. Kenapa? Orang yang memiliki cabang usaha yang banyak itu sebenarnya adalah bukti kelemahan orang tersebut. Maksudnya bagaimana? Kita ketahui manusia itu dibuat bergantung kepada yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya adalah bergantung kepada Allah melalui manusia-manusia yang lain. Kalau saja si pengusaha tersebut yang memiliki cabang usaha, misalkan ratusan cabang, misalkan tersebar di seluruh dunia, itu tidak akan mungkin berjalan tanpa manusia yang lain, tanpa anak buah, tanpa staf, tanpa karyawan. Itu buktinya bahwa manusia itu, si pemilik perusahaan tersebut itu adalah lemah. Coba saja seluruh pegawainya demo, mengadakan makar, misalkan karena gajinya tidak tercukupi, sehingga mereka demo menolak untuk bekerja. Serentak seluruh perusahaan yang dia miliki itu karyawannya semua memberontak, tidak mau bekerja. Lalu bagaimana pemasukan yang biasanya lancar terjadi di perusahaan tersebut akan terjadi? Mustahil. Karena apa? Pemilik perusahaan tidak bisa menjalankan semua cabang-cabang usahanya itu dengan dirinya sendiri. Karena apa? Dia hanya satu. Dia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dia pasti bergantung kepada orang lain. Begitu juga, misalkan seluruh pegawai tidak ada yang memberontak. Cabang-cabang usaha itu pasti memerlukan pembeli, yang mana pembeli itu adalah manusia juga. Dan itu adalah Allah lah yang menciptakan mereka. Nah, ini bukti bahwa sebanyak apapun bilangannya
usaha-usaha yang dimiliki manusia, itulah adalah bukti bahwa manusia tersebut memiliki memiliki kelemahan sebanyak itu juga, sebanyak cabang usaha yang dia miliki. Sedangkan Allah memiliki nama Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, yang maha awal, maha akhir, tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Dan ketika Allah menciptakan para malaikat-malaikat dan bala-bala tentaranya yang lain untuk membantu Allah di dalam menjalankan sistem kehidupan di alam semesta ini, bukan berarti Allah itu lemah, tetapi adalah bukti keperkasaan Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena Allah yang menciptakan mereka. Tanpa mereka pun Allah tidak masalah, karena dulunya awalnya Allah memang sendiri, tunggal. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak setara, tidak ada yang sebanding dengan selain Allah, itu tidak ada yang setara. Baik itu secara zatnya, perbuatannya, asmanya, sifatnya, tidak ada yang sebanding. Rezeki manusia Allah menciptakan melalui perantara hewan-hewan yang bisa dijual, melalui tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan, melalui biji-biji yang awalnya diturunkan dari hujan, rahmat berupa hujan, akhirnya biji-bijian itu tumbuh dengan beraneka macam buah-buahan yang bisa mereka jual. Akhirnya manusia mendapat manfaat. Allah yang menjamin mereka, semua makhluk. Seperti halnya sudah firmankan di dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Allah juga berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 37. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan manusia. Andaikan seluruh manusia bertakwa, itu tidak mengubah kemuliaan Allah. Begitu juga ketika semua orang itu membelot, mengadakan makar, tidak mau taat kepada Allah, sungguh itu pun tidak bisa membuat celah, membuat Allah tercela. Tidak. Justru merekalah yang akan merugi, merekalah akan disiksa. Tidak ada yang bisa memerintah Allah, dan Allah tidak bergantung pada apapun, pada siapapun. Tidak. Berdiri dengan dirinya sendiri. Al-Qayyum. Maka semua perantara-perantara Allah itu malaikat, entah itu manusia yang memang Allah perjalankan untuk menjalankan, menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi ini. Maka itu adalah kekuasaan Allah semua. Allah lah yang memerintahnya, Allah lah yang mengaturnya, Allah lah yang memberi takaran-takaran terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, ketika Allah Al-Qayyum, berarti tidak ada yang bisa memberi kemudaratan maupun memberi manfaat kecuali Allah sendiri. Berbeda dengan makhluk. Allah lah yang bisa memberi mudarat dan kebaikan. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 107, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan berbangga ketika banyak usaha yang dimiliki, itu sebenarnya bukti kelemahan manusia. Tetapi kita hanya mengetahui keperkasaan hanyalah milik Allah semata-mata. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada di bawah kendalinya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.